Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidayatun Nafiah, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif atau MPI pada materi program linier dengan model CTL untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10 dalam rangka persiapan seminar proposal tesis dengan dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Suparman MSI DIA. Presentasi ini diawali dengan bab 1 yakni latar belakang masalah. Perlu diketahui bahwa kecakapan abad 21 yang dikenal dengan 4C, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis sebagai pilar utama untuk mempersiapkan siswa di abad ke-21 di tingkat pendidikan. Hal tersebut karena kemampuan ini menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional di pembelajaran dan keterampilan abad 21 dalam lampiran 1 Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Kemampuan berpikir kritis dalam matematika sangat penting, yang dikenal dengan kemampuan berpikir kritis matematis. Bahkan, kemampuan ini menjadi tujuan utama dalam kurikulum pendidikan matematika di dunia, diantaranya NCTM dan PISA OECD. Bagian penting lainnya yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran, yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kompetensi dasar yang akan dicapai, terutama kecakapan abad 21. Sehubungan dengan subjek penelitian ini adalah siswa SMK, maka strategi pembelajaran tentu harus sesuai dengan karakteristik siswa SMK. Penekanan pada karakteristik siswa SMK adalah learning by doing, artinya belajar dengan melakukan, dan hands-on experience, artinya berpengalaman. Salah satu model pembelajaran yang learning to do adalah Contextual Teaching and Learning atau CTL. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, ditemukan fakta di lapangan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih rendah. Hal tersebut didasarkan pada hasil PISA OECD dengan skor rata-rata Indonesia 379 dari rata-rata internasional adalah 459. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara guru matematika di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang dan guru matematika di SMK Bakti Pangkal Pinang, bahwa kemampuan berpikir kritis matematis sangat urgent untuk distimulus dalam diri siswa. Saat ini, bahan ajar yang dibutuhkan adalah bahan ajar yang lebih komunikatif dan lebih interaktif. Namun, guru belum pernah mengembangkannya baik dari awal maupun tindak lanjut bahan ajar interaktif, dan bahan ajar yang selama ini digunakan belum pernah untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis. Di samping itu, guru belum pernah menerapkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, padahal siswa senang apabila apa yang mereka pelajari dikaitkan dengan kontekstual. Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti berupaya untuk memberikan alternatif solusi dengan mengembangkan multimedia interaktif dengan model CTL yang diharapkan mampu menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10. Untuk identifikasi masalah sudah saya sebutkan di latar belakang masalah. Selanjutnya, cakupan masalah dalam penelitian ini terdiri dari subjek penelitian adalah siswa SMK kelas 10, produk yang dikembangkan berupa multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, materi program linier, dan model CTL dapat menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis. Rumusan penelitian dan tujuan penelitian haruslah selaras. Jadi di sini ada 4 rumusan penelitian dan ada 4 tujuan penelitian. Poin pertama terkait cara mengembangkan, poin kedua terkait kelayakan produk, poin ketiga terkait kepraktisan produk, dan poin keempat terkait keefektifan produk. Saat penelitian terbagi menjadi 2, yakni pertama secara teoritis yang tentunya didasari dengan perkembangan pemikiran atau memperkaya pengetahuan dan kemampuan terhadap matematika. Kedua, secara praktis yang tentunya didasari keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh sekolah, guru, siswa, dan peneliti lainnya. Spesifikasi produk, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni produk berupa multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dengan model CTL pada materi program linier untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10. Selanjutnya,
Asumsi pengembangan produk bahwa produk ini di dalamnya menerapkan model CTL yang dapat menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis. Sedangkan keterbatasan produk diantaranya, produk ini berbentuk software, fokus pada kemampuan berpikir kritis matematis, dan penelitian ini dilakukan di 2 sekolah. Sekarang, kita masuk bab 2 landasan teori. Kajian teori mulai dari model CTL atau pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi yang mereka ajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Dan melalui 7 komponen utama pembelajaran yang efektif meliputi konstruktivisme, bertanya, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis matematis adalah kecakapan berpikir yang dapat membantu siswa untuk membuat, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara efektif terhadap hal yang diyakini dan tidak diyakini. Indikator-indikator berpikir kritis matematis antara lain interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Berikutnya, MPI sebagai salah satu bahan ajar berbasis teknologi yang dapat memudahkan pengguna untuk belajar bahan ajar sesuai dengan kemampuan berpikir siswa, dapat belajar secara mandiri sesuai dengan materi yang dibutuhkan, dan membuat siswa menjadi lebih interaktif dengan penggunaan software yang tepat. Sedangkan untuk materinya adalah pada KD 3.4 dan KD 4.4. Berikutnya, keterkaitan tahapan CTL, rancangan multimedia interaktif, dan indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Yang pertama, konstruktivisme menuntut siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa sendiri. Dalam hal ini, terdapat indikator interpretasi. Berikutnya, inquiry, melalui penyelidikan. Dalam hal ini terdapat indikator interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Yang ketiga, bertanya, terjadi karena adanya rasa ingin tahu siswa. Dalam hal ini terdapat indikator analisis. Yang keempat, masyarakat belajar, melalui berdiskusi akan buat siswa untuk saling bertukar pikiran. Dalam hal ini terdapat indikator analisis dan evaluasi. Yang kelima, pemodelan, terhadap pemberian contoh sehingga membantu siswa untuk tidak berpikir abstrak. Dalam hal ini terdapat indikator analisis dan evaluasi. Yang keenam, refleksi, melatih siswa untuk mengevaluasi diri sendiri dan penyelesaian proses pelajaran yang telah dilaluinya. Dalam hal ini terdapat indikator analisis dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah penilaian otentik, menuntut pendidik untuk mengumpulkan data tentang kemajuan belajar siswa. Dalam hal ini terdapat indikator evaluasi dan inferensi. Berpikir dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 1 Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Lebih lanjut, usaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis telah menjadi tujuan utama dalam kurikulum pendidikan matematika di dunia. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara guru matematika di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang dan guru matematika di SMK Bakti Pangkal Pinang. Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti berupaya untuk memberikan alternatif solusi dengan mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dengan model CTL yang diharapkan mampu menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 10. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dikembangkan berdasarkan rumusan penelitian. Rumusan penelitian pertama terkait cara pengembangan. Dalam penelitian ini menggunakan model ADDA. Rumusan penelitian kedua terkait kelayakan berdasarkan ahli materi dan ahli media. Rumusan penelitian ketiga terkait kepraktisan berdasarkan hasil uji coba kelas kecil dan uji coba kelas besar. Terakhir, rumusan pertanyaan keempat terkait keefektifan. Maka cara mengetahuinya dan hasilnya bagaimana? Berikutnya, kita masuk bab 3, metodologi penelitian. Perhatikan pada desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Strategi mixed method yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory sequential mixed methods. Memulai dengan fase penelitian kualitatif berupa hasil wawancara guru matematika di sekolah, kemudian setelah data dikumpulkan dan dianalisis, lanjut dengan mengembangkan instrumen sebagai bagian dari fase kuantitatif berupa hasil angket ahli materi, ahli media, respons siswa, dan hasil pretest post-test. Perhatikan pada prosedur penelitian yang dibagi menjadi dua, yakni desain pengembangan dan desain eksperimen. Desain pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDA, terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya, desain eksperimen dalam penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen semu atau kuasi-eksperimen dengan jenis one group pre-test post-test design, yaitu sampel diberi tes awal sebelum perlakuan dan tes akhir setelah perlakuan di kelas eksperimen tanpa kelas membanding lainnya.
Adalah uji coba produk dengan subjek penelitian terdiri dari ahli materi dan ahli media merupakan dosen dan guru. Sedangkan siswa adalah siswa SMK kelas 10 di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang dan siswa SMK kelas 10 di SMK Bakti Pangkal Pinang. Jenis data yang akan diperoleh adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan instrumen pengumpulan data meliputi tes, wawancara, angket, observasi, analisis dokumen, dan dokumentasi. Slide selanjutnya adalah teknik analisis data, tergantung dari jenis datanya. Untuk data kualitatif, maka dianalisis dengan dua tahapan, yakni sebelum di lapangan dengan cara mengumpulkan dokumentasi dari artikel, buku ajar, dan kurikulum. Selanjutnya, analisis selama di lapangan menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahapan. Sementara itu, untuk data kuantitatif, dianalisis berdasarkan apa yang mau dianalisiskan. Untuk analisis uji kevalitan, maka data dari angket ahli materi, angket ahli media, dan angket respon siswa, kemudian dianalisis melalui langkah-langkah menganalisis data kuantitatif menjadi data kualitatif. Indikator kevalitan bahwa produk dikatakan valid bila memperoleh skor rata-rata minimal baik dari ahli materi dan ahli media. Sama halnya dengan uji kevalitan, maka untuk uji kepraktisan melalui langkah-langkah yang sama dengan uji kevalitan. Indikator kepraktisan bahwa produk dikatakan praktis bila memperoleh skor rata-rata minimal baik dari respon siswa di uji coba kelas kecil maupun uji kelas besar. Terakhir, adalah analisis uji keefektifan dianalisis menggunakan N-gen dan uji t-test. Untuk uji gen dan N-gen untuk mengetahui kategori peningkatan sebelum dan sesudah pengujian produk berdasarkan kriteria gen. Sedangkan uji t-test dalam penelitian ini menggunakan uji part sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan rata-rata antara pretest dan posttest. Indikator keefektifan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka MPI efektif untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis matematis dan hasil belajar tuntas dengan mencapai KKM tergantung dari masing-masing sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.